Jiwa terpilih, pahamilah sesuatu yang sering diabaikan banyak orang. Semesta tidak pernah menghadirkan pertemuan tanpa makna. Ketika jalan hidup Anda bersinggungan dengan seseorang itu bukan kebetulan, bukan sekadar kisah singkat, bukan hanya bab tambahan dalam perjalanan Anda. Itu adalah janji yang ditulis jauh sebelum waktu bermula. Ingatlah kembali apakah Anda masih merasakan momen pertama kali jalan Anda bersentuhan dengannya? Mungkin percakapan sederhana yang terasa aneh tapi akrab, atau sebuah tatapan yang menembus lebih dalam daripada kata-kata. Atau mungkin getaran halus di dalam jiwa Anda yang berbisik, perhatikan, ini bukan hal biasa. Itu adalah tanda tangan semesta, ditorehkan pada sebuah ikatan yang suatu hari akan menjadi medan ujian. Bukan karena tidak berharga, tetapi karena justru mengandung makna yang sangat besar. Ada hubungan-hubungan yang datang dan pergi, memudar seperti bayangan senja. Namun ada pula yang tinggal, meninggalkan jejak yang tak bisa dijelaskan pada jiwa Anda. Orang ini bukan sekadar sosok yang kebetulan Anda temui. Tidak. Dia adalah bagian dari misi Anda. Kehadirannya ditakdirkan untuk membentuk Anda, menantang Anda, dan mendorong Anda lebih dekat pada takdir sejati Anda. Itulah mengapa ikatan ini terasa berbeda, berat, dan sulit digoyahkan, bahkan ketika badai mencoba merobeknya, karena ia tidak dibangun oleh niat manusia, tetapi oleh rancangan semesta. Ini tentang tujuan. Semesta tidak pernah menyatukan jiwa-jiwa terpilih tanpa alasan. Kadang orang di depan Anda membawa kunci yang hanya bisa membuka pintu ketika Anda bersamanya. Kadang ia adalah cermin, memantulkan sisi jiwa Anda yang selama ini Anda hindari, namun harus dihadapi agar Anda bisa bertumbuh. Kadang, dialah yang ditugaskan berjalan di sisi Anda di tengah badai, agar janji dalam diri Anda tidak gugur dalam kesepian. Setiap detail memiliki makna. Setiap percakapan, setiap tantangan, setiap pertemuan dan perpisahan adalah benang-benang yang sedang menenun permadani besar jauh melampaui emosi manusia. Dan inilah rahasianya. Energi gelap dapat melihat rancangan itu bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Ia tahu betapa berbahayanya dua jiwa yang selaras di bawah panggilan semesta. Ia tahu apa yang akan lahir ketika tujuan bertemu dengan kesatuan. Itulah sebabnya serangan semakin kuat. Mengapa kebingungan sering menyelinap masuk? Mengapa keraguan berbisik lebih keras di malam hari? Semakin kuat perlawanan yang Anda hadapi, semakin jelas bukti yang terungkap. Energi tidak pernah terbuang sia-sia pada sesuatu yang tak bermakna. Ia hanya melawan apa yang mengancam kerajaannya. Ingatlah kebenaran ini dan ukirlah di dalam hati Anda. Semakin agung sebuah kisah yang ditulis semesta, semakin besar pula gelombang yang berusaha menghalanginya. Itulah sebabnya Anda merasakan perlawanan. Itulah mengapa Anda pernah bertanya, kenapa rasa ini begitu menyakitkan? Jika memang berasal dari cahaya, mengapa terasa begitu berat? Jawabannya sederhana, karena hal ini penting. Beratnya karena ia suci. Seandainya ikatan ini tidak memiliki bobot abadi, ia sudah akan larut tanpa suara, tanpa pertarungan. Namun kenyataan bahwa Anda masih di sini, masih terhubung dalam jiwa, masih belum bisa melepaskan meski badai tak henti mengguncang, itulah bukti bahwa ada tujuan agung di dalamnya. Apakah kini Anda mulai melihatnya? Pertemuan pertama itu bukan sekadar awal dari sebuah hubungan. Ia adalah percikan dari sebuah penugasan. Semesta menaruh sesuatu di dalam ikatan ini yang belum sepenuhnya Anda pahami. Dan karena itulah, kekuatan lawan akan berusaha menghancurkannya sebelum Anda menyadari kebenaran sejatinya. Maka Anda harus bertahan, bukan dengan buta, bukan dengan pasif, melainkan dengan kejernihan, dengan kesadaran, dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan, bahwa apa yang lahir dari langit tidak bisa dibatalkan oleh kekacauan. Rasakanlah ini dengan dalam. Anda sedang berdiri di tanah yang suci. Koneksi ini bukanlah sebuah kesalahan. Ia adalah rancangan semesta. Dan ketika Anda benar-benar memahami hal itu, segala pertarungan yang Anda jalani akan mulai masuk akal. Buka mata Anda terhadap perang yang sedang berlangsung saat ini. Ini bukan soal perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau keheningan yang muncul sesekali. Ini bukan sekadar benturan kepribadian atau luka lama yang kembali muncul. Apa yang Anda hadapi jauh lebih dalam, jauh lebih gelap, jauh lebih terencana daripada apa yang terlihat oleh mata lahiriah. Ketegangan yang Anda rasakan, beban yang menekan dada,
pikiran untuk menyerah yang datang tiba-tiba. Semua itu bukan berasal dari orang yang berdiri di depan Anda. Itu adalah strategi halus yang menanam benih kekalahan, berharap Anda menyerahkan ikatan yang bahkan belum sepenuhnya Anda pahami. Kekuatan lawan tidak datang dengan bendera kehancuran. Ia datang dengan bisikan. Ia memperbesar masalah kecil hingga tampak seperti gunung yang tak tergoyahkan. Ia mengubah satu perbedaan menjadi narasi, seolah-olah berkata, "Lihat, ini tak akan pernah berhasil." Ia menghidupkan kembali luka lama dan menyamarkannya sebagai kebenaran masa kini, membuat Anda percaya bahwa sejarah ditakdirkan untuk berulang. Metodenya bukan hantaman keras, melainkan pengikisan perlahan. Ia tidak perlu menghancurkan Anda sekaligus. Ia hanya perlu mengikis iman Anda sedikit demi sedikit, hingga Anda sendiri yang akhirnya melepaskan apa yang telah dipersatukan semesta. Dan disinilah bahayanya. Jika Anda menyerah sekarang, Anda tidak hanya meninggalkan seseorang, Anda meninggalkan sebuah misi agung. Koneksi ini bukan hanya tentang kebersamaan, ia adalah tentang tujuan kosmik.